Baik, Pak. Saya menyesuaikan saja. Oke, baik teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang, dimanapun Anda berada. Untuk menyingkat waktu, kita mulai saja sesi kita pada kali ini yang akan disampaikan oleh Mas Wahyu. Printnya apa namanya PowerPoint-nya dari Mas Wahyu ya? Ya, Pak, dari saya. Oke, Share screen-nya. kami persilakan kepada Mas Wahyu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Denny. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahyu. Saya lulusan AMG tahun 2008, penempatan awal di Stasiun Meteorologi El Tari Kupang. Kurang lebih di sana selama hampir 6 tahun. Kemudian pindah ke Jakarta di Subidang Pengelolaan Citra Radar di tahun 2015. Baik, saya langsung mulai saja. Mungkin agak cepat saya sampaikan, supaya nanti kita waktu diskusinya bisa lebih panjang. Apakah slide-nya bisa dilihat di layar teman-teman sekalian? Bisa jelas? Oke, baik, Pak. Wah, Pak Tony udah langsung pertanyaan aja Pak Tony itu. Ya buat guidance Pak Wahyu, silakan. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kurang lebih bersifat sharing saja ya Pak, Bapak-Bapak Ibu semuanya, mengenai tentang deteksi cuaca signifikan menggunakan radar cuaca. Materi ini kami susun bersama-sama dengan tim Subidang Pengelolaan Citra Radar, dan kemudian kebetulan di diklat kali ini kami bertiga, saya bersama Gumilang dan Ali, mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi ini. Dan kami awali dengan kira-kira apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peringatan dini cuaca, atau persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan atau membuat peringatan dini cuaca. Yang pertama tentu kita harus melihat bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini. Jadi kita perlu melihat kemarin itu teman-teman perakirawan membuat perakiraan seperti apa, bagaimana kondisi globalnya, bagaimana kondisi-kondisi regionalnya, kemudian hari ini diperkirakan terjadi potensi cuaca yang signifikan di pagi, siang, atau sore hari. Nah, itu perlu sekali untuk kita perhatikan sebagai bahan pertimbangan melihat potensi cuaca hari ini akan seperti apa. Kemudian bagi teman-teman atau rekan-rekan yang di UPT-nya memiliki sarana pengamatan udara atas atau rason, itu akan sangat baik apabila rekan-rekan bisa mengamati atau menganalisis bagaimana kondisi dinamika atmosfer, termodinamikanya, bagaimana energi yang tersedia di atmosfer, apakah memungkinkan terjadi proses konveksi yang cukup kuat sehingga terjadi potensi cuaca buruk yang kuat juga di wilayah pengamatan masing-masing. Kemudian selanjutnya setelah kita melihat skala yang luas tadi, baik dari global maupun regional, kita tentu saja akhirnya melihat di wilayah kita masing-masing di skala yang lokal menggunakan radar cuaca. Manfaat radar cuaca apa sebenarnya? Manfaat radar cuaca dapat mendeteksi cuaca yang signifikan. Cuaca signifikan di sini seperti misalnya pertumbuhan awan konvektif yang intensif dapat kita amati menggunakan radar cuaca. Kemudian bagaimana pergerakannya, bagaimana potensi hujannya,
Itu bisa kita lihat menggunakan radar cuaca. Kemudian ketika kita membicarakan radar, kita perlu ingat juga mengenai hal-hal yang membatasi atau keterbatasan radar itu seperti apa. Nah, untuk pengamatan radar sendiri, radar itu mempunyai keunggulan ketika dia beroperasi di radius kurang lebih 6 kilo, hingga 60 km dengan resolusi di bawah 1 km, maka radar dapat memperkirakan tingkat dan jumlah curah hujan dengan sangat baik. Kemudian mengamati pergerakan sel badai dengan cukup baik. Mengamati struktur 3 dimensi dari sel badai itu juga dengan sangat baik. Kemudian untuk yang keempat, khususnya untuk radar dual polarisasi, itu dapat membedakan jenis-jenis presipitasi. Kemudian juga dapat membedakan objek yang terdeteksi oleh radar itu apakah berasal dari partikel-partikel hujan atau bukan. Jadi misalnya eko yang tertampil di radar itu bisa dibedakan apakah berasal dari eko presipitasi atau berasal dari abu vulkanik misalnya, atau dari partikel-partikel kering lainnya. Kemudian permasalahan dalam membuat perakiraan cuaca ekstrim atau peringatan dini itu apa sih sebetulnya? Waktu yang menjadi masalah pokok adalah waktu kita yang cukup singkat. Seringkali kejadian cuaca ekstrim itu berlangsung atau terbentuk dalam waktu yang sangat singkat, mungkin hanya 30 menit, itu sudah perubahannya bisa sangat signifikan. Nah, bagaimana radar bisa mengatasi masalah tersebut, sedangkan radar mempunyai produk yang begitu banyak, dan kita tidak mungkin melihat satu persatu produk-produk yang dihasilkan oleh radar itu dalam waktu, katakanlah dalam waktu 30 menit untuk membuat perakiraan hingga 2 jam ke depan, 2 atau 3 jam ke depan. Nah, untuk itu solusinya seperti apa? Solusinya adalah perakirawan serta teknisi itu perlu bekerja sama. Bekerja sama dalam hal ini menyepakati akan mengenerate produk apa saja untuk pengamatan cuaca secara cepat. Misalnya produk-produk yang akan di-generate secara otomatis, produk IMAX atau MAX, kemudian misalnya produk CAPI, PAC, atau soundtrack, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu sebisa mungkin tidak menggunakan konfigurasi produk yang default. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita membuat konfigurasi produk radar, misalnya kita ingin membuat produk PAC, di dalamnya kita dapat melihat setting-setting atau konfigurasi yang sudah ditetapkan oleh sistem radar atau produsen radar, yang tanpa kita rubah pun kita bisa jalankan, kita bisa dapatkan hasilnya. Namun alangkah lebih baiknya jika kita melakukan semacam riset lah. Teman-teman dapat melakukan semacam riset untuk mengetahui konfigurasi yang terbaik di wilayahnya masing-masing. Belum tentu di wilayah pengamatan radar Surabaya misalnya, konfigurasi dengan parameter A, B, C, D sesuai diterapkan secara langsung di wilayah Jakarta, Palangkaraya, atau wilayah lain. Kemudian yang ketiga solusinya untuk mengatasi keterbatasan waktu tersebut adalah dengan melakukan overlay beberapa produk. Dengan melakukan overlay beberapa produk secara sekaligus dalam satu tampilan, itu akan memudahkan kita dalam memantau atau melakukan analisis seperti apa potensi cuaca yang mungkin akan terjadi di wilayah kita. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, yaitu mengenai aplikasi scanning strategi. Seperti tadi saya katakan di poin 2 bahwa kita sebaiknya tidak menggunakan konfigurasi produk yang menjadi bawaan dari sistem radar kita.
Nah, bagaimana scanning strategi itu? Scanning strategi itu yaitu bagaimana radar kita bekerja melakukan scanning dengan perintah yang kita tentukan untuk mengamati baik itu intensitas atau reflektivitas objek, kemudian pergerakannya maupun spectral width-nya. Dengan kita mengetahui konfigurasi scanning strateginya, kita mampu untuk menentukan produk-produk apa saja di setting dengan seperti apa, sehingga hasil perakhiran kita juga akan menjadi semakin baik. Berikut ini contoh tampilan ketika kita akan melakukan product generation secara otomatis. Di sebelah kiri saya contohkan ketika kita ingin mengamati fenomena hujan es misalnya, kita bisa tambahkan beberapa produk seperti misalnya fill, vertical volume integrated liquid misalnya, kemudian jet hill, max, dan lain-lain. Kemudian untuk radar EEC, kita bisa setting juga seperti di contoh, kita bisa setting berapa level elevasi yang akan di scanning, kemudian produk apa saja seperti PPI, KP, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk konfigurasi produk, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa sebisa mungkin menghindari konfigurasi default atau bawaan dari sistem radar. Seperti di contoh sebelah kiri misalnya, di sini contoh untuk membuat produk SSA, di sini digunakan flutter removal-nya di elevasi sekian, default-nya di elevasi 1, kemudian dimodifikasi ke level 2 derajat, kemudian minimum core reflectivity-nya yang awalnya di 50 dBz, kemudian dinaikkan menjadi 55, dan sebagainya. Teman-teman dapat bereksperimen sendiri sesuai dengan kondisi lokal, sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat. Kemudian, seperti halnya dengan konfigurasi pada gematronik, di EEC juga dapat dilakukan setting serupa, dengan tampilan yang agak sedikit berbeda. Kemudian, display klien radar. Bagaimana sih supaya kita atau perakirawan mudah untuk bisa mengamati dengan cepat perubahan atau perkembangan kondisi cuaca di sekitar kita? Salah satunya adalah dengan melakukan konfigurasi atau mendisplay produk-produk radar kita lebih dari satu produk, lebih dari satu tampilan produk. Seperti saya contohkan di sini, saya menampilkan PPI-C, PPI-V, kemudian CMAX, serta SSA. Nah, dari beberapa produk ini dapat kita amati secara cepat, misalnya melalui produk CMAX, di mana potensi wilayah-wilayah yang memiliki potensi cuaca signifikan atau terdapat sel-sel awan konvektif yang cukup intensif di wilayah tersebut. Kemudian melalui produk PPI, kita bisa melihat pergerakannya kemana, mendekat atau menjauhi radar. Kemudian di produk SSA, kita bisa langsung lihat area mana saja yang berpotensi terjadi badai atau badai, kemudian konvergensi, divergensi, dan lain sebagainya. Ini hanya salah satu contoh saja. Nanti Bapak Ibu dapat melakukan setting disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai konfigurasi VCP. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan istilah VCP. VCP itu merupakan istilah untuk menyebut mengenai scanning strategi dari operasional radar. Kita di BMKG mengenal ada 3 VCP, yaitu VCP 11, VCP 31, serta VCP 21. Kemudian bagaimana pemanfaatannya? VCP 11 biasa kita gunakan idealnya kita gunakan ketika terdapat potensi cuaca ekstrim. Mengapa demikian?
karena VCP-11 ini bekerja dalam waktu yang cukup cepat atau scanning interval pembaruan datanya cukup cepat, yaitu bisa mencapai 5 menit. Dengan interval pembaruan data yang cukup cepat, yaitu 5 menit, Bapak Ibu atau teman-teman forecaster diharapkan bisa tidak kehilangan momen pembentukan awan-awan konvektif atau sel badai yang ada di wilayahnya. Jadi bisa dengan segera membuat peringatan dini. Nah, kemudian yang berikutnya tadi saya sampaikan VCP 31, yaitu scanning strategi yang kita gunakan ketika musim kemarau atau cuaca sedang cerah. VCP ini hanya terdiri dari 3 hingga 5 elevasi. Oh ya, saya tambahkan sedikit tadi di VCP 11 itu biasanya bisa terdiri dari 14 elevasi dengan waktu scanning sekitar 5 menit. Kemudian di VCP 31 hanya sekitar 3 atau paling banyak 5 elevasi dengan waktu scanning 3 hingga 5 menit juga. Tujuannya adalah digunakan untuk mengamati pergerakan angin atau ya partikel di udara kering di musim kemarau. Fokusnya adalah mengamati pergerakan angin. Kalau digunakan di daerah-daerah yang rawan kebakaran lahan dan hutan, itu sangat bermanfaat ketika kita ingin mengamati bagaimana pergerakan asap maupun sebaran asap di wilayah kita. Kemudian VCP yang terakhir yaitu VCP 21. Ini VCP yang saya rasa cukup umum dipakai hampir di seluruh site radar BMKG, hampir seluruhnya utamanya menggunakan VCP 21. VCP ini bekerja atau mengalami pembaruan data setiap 10 menit. Biasa digunakan di musim-musim hujan, namun tidak berpotensi cuaca ekstrim. Baik, selanjutnya mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan istilah-istilah cuaca ekstrim berikut ini. Kejadian di daratan maupun di lautan, semuanya dengan metode scanning yang tepat akan dapat diamati oleh radar. Namun untuk yang poin suhu udara dengan jarak pandang serta gelombang pasang ini tidak secara langsung dapat diamati. Baik, selanjutnya saya agak sedikit mereview tentang tipe data radar cuaca. Pada radar cuaca single polarisasi terdapat 3 tipe data, yaitu reflektivitas, velocity, serta spectral width. Mungkin yang paling sering kita lihat adalah tipe data reflektivitas atau Z, serta velocity atau V. Reflektivitas di sini merupakan besaran energi yang kembali dari objek yang mendapat pancaran gelombang elektromagnetik dari radar, yang nilainya besarnya tergantung dari ukuran, bentuk, serta komposisi objek. Kemudian radar cuaca berdasarkan nilai reflektivitas tersebut, atau pantulan atau eko yang diterima kembali tersebut, dapat menampilkan lokasi serta intensitas dari target berupa misalnya hujan maupun badai di lokasi kita. Kemudian velocity. Radar Doppler juga tidak hanya mendeteksi dan mengukur daya yang diterima dari target, radar juga mengukur pergerakan target menuju atau menjauh dari radar. Yang perlu kita garis bawahi adalah velocity di sini. Velocity bukan kecepatan radial ya, kecepatan radial yang harus kita ingat, bukan kecepatan sesungguhnya, atau kecepatan relatif terhadap radar, yaitu hanya mendekat atau menjauh dari radar. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah spectral width, yaitu merupakan selisih dari nilai-nilai kecepatan partikel di suatu volume
radar, volume atmosfer, di mana dari nilai spectral wave tersebut dapat menunjukkan adanya geser angin. Nah, geser angin tersebut korelasi dengan adanya turbulensi maupun golakan angin. Kemudian pembagian produk radar cuaca. Dalam hal ini kami mencontohkan dari produk Gematronic. Produk Gematronic membagi menjadi 7 macam produk, yaitu standar produk, extended product, wind shear product, hidrologi, phenomena detection, nowcasting, serta warning product. Standar produk seperti PPI, KP, MAX, dan lain sebagainya. Kemudian extended product ada ada wind dan lain sebagainya. Shear product ada vertical shear, horizontal shear, dan sebagainya. Hydrological product ada SRI, PAT, dan lain sebagainya. Kemudian fenomena detection ada gas detection dan sebagainya. Nowcasting ada rain tracking. Kemudian warning product ada severe weather indicator. Kemudian bagaimana pemanfaatan produk-produk nowcasting? Di sini ada kami sampaikan beberapa bagian kecil saja dari produk yang ada di radar. Yang pertama adalah MAX. MAX ini biasa kita gunakan, merupakan produk yang paling mudah kita gunakan untuk melakukan deteksi dini potensi hujan, yaitu dengan melihat intensitas maksimumnya dari suatu wilayah pengamatan radar kita. Yang perlu diingat dari produk MAX ini adalah objek yang tergambar dalam citra radar tidak sepenuhnya atau tidak secara langsung menggambarkan bahwa intensitas yang paling tinggi tersebut atau intensitas yang ditampilkan tersebut berasal dari ketinggian yang sama. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian produk yang kedua yaitu vertical cut atau RHI. Vertical cut di sini kita gunakan untuk melakukan pengamatan atau analisa terhadap profil vertikal sebuah sel awan konvektif. Begitu juga dengan RHI. RHI merupakan ring indikator di mana kita melakukan scanning secara vertikal di arah tertentu, dari elevasi terendah hingga elevasi tertinggi yang kita tentukan. Kemudian VVP dan Hwin kita gunakan untuk melihat bagaimana berapa besar kecepatan angin baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian PPI ini merupakan produk yang paling awal dibentuk oleh scanning radar. Produk PPI ini terdiri dari PPI D, PPI V, serta PPI W. Yang umum kita gunakan adalah PPI V untuk melihat bagaimana kecepatan angin di setiap elevasi yang kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah rain histograph, di mana kita bisa melihat bagaimana distribusi curah hujan di setiap titik yang kita tentukan, misalnya titik-titik AWS atau ARG di wilayah kita bandingkan dengan estimasi perhitungan curah hujan dari radar. Kemudian presipitasi accumulation, produk ini berguna untuk melihat akumulasi curah hujan secara spasial. Jika tadi RIH kita gunakan untuk melihat titik per titik, sedangkan PAC kita gunakan untuk melihat secara spasial. Kemudian SWI dan CTR. Ini dapat kita gunakan untuk melihat atau menganalisis dan mendeteksi potensi badai secara otomatis. Kedua produk ini sudah mengkombinasikan berbagai macam parameter di dalamnya. Banyak sekali inputan parameter yang bisa kita lakukan di dalamnya. Namun sekali lagi kita juga bisa menggunakan parameter default, namun belum tentu hasilnya dapat sesuai atau dapat menggambarkan kondisi di wilayah kita masing-masing. Dari kedua produk ini kita bisa melihat atau menganalisa struktur sel awan badai di awan konvektif, kemudian bagaimana proses
proses fisiknya seperti konvergennya, divergensinya, rotasinya. Kemudian ketiga produk yang paling bawah yaitu RIH, PAC, dan Z-Hill ini merupakan sebetulnya sama kurang lebih dengan produk yang sudah kami sebutkan di atas. Untuk RIH dan PAC di sini lebih ke produk-produk di radar dual polarisasi. Radar dual polarisasi ini mempunyai dua polarisasi atau pancaran gelombang, yaitu secara horizontal maupun vertikal. Kedua polarisasi ini akan mampu menggambarkan bagaimana sebetulnya bentuk presipitasinya, bagaimana distribusi curah hujannya dengan baik. Apakah hujannya dari hujan-hujan awan konvektif maupun awan stratus itu akan tergambar dengan baik. Apakah sumber ekonya berasal dari presipitasi atau dari non-presipitasi, itu juga dapat tergambar dengan baik. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Z-Hill serta vertical column integrated liquid. Ini dapat melihat potensi hujan es serta seberapa besar kandungan uap airnya di dalam awan. Selanjutnya kita coba masuk membahas mengenai beberapa produk radar cuaca yang dapat membantu kita dalam mendeteksi potensi cuaca ekstrim di sekitar kita. Kita awali yang pertama dengan produk CIMAX. Di sebelah kiri ini kami ambilkan produk CIMAX yang di-overlay dengan produk SSA serta HWIN. Nah, di sini kita bisa lihat produk SSA, kalau Bapak Ibu dapat melihat, di sini ada poligon berwarna dengan garis merah. Ini merupakan gambaran sel badai yang berdasarkan parameter yang kita setting di produk SSA yang di awal kita tentukan tadi. Kemudian WinBarb ini merupakan produk HWIN, di mana kita bisa menentukan pada ketinggian berapa produk HWIN ini yang akan kita tampilkan. Kemudian untuk radar EEC, kita bisa melihat kombinasi atau gabungan beberapa produk melalui produk CMM atau Combined Moment Map, yaitu di situ kita bisa mengoverlay atau menggabungkan seluruh momen dari reflectivity, radial velocity, serta spectral width-nya menjadi suatu tampilan yang membantu kita menganalisis bagaimana pergerakannya, bagaimana potensi-potensi di dalamnya. Kemudian kita coba lihat lagi, di sini ada beberapa produk IMAX yang menggambarkan nilai reflektivitas maksimum di suatu kolom di suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini kami ambil wilayah radar Tangerang, kemudian kita mencoba fokus sedikit ke wilayah Jabodetabek. Nah, ketika kita membaca produk MAX ataupun CIMAX, kita perlu berhati-hati bahwa nilai-nilai reflektivitas yang tergambar di bagian ini belum tentu berasal dari ketinggian yang sama. Seperti tadi saya sampaikan bahwa nilai reflektivitas yang ditampilkan di sini merupakan nilai maksimum dari sebuah kolom. Jadi ketika kita melihat misalnya di daerah Bogor bagian inilah kurang lebih, misalnya di bagian ini, misalnya di bagian ini kita lihat ada intensitas maksimum. Bagaimana kira-kira di lapisan berapa sih maksimumnya? Kita bisa lihat ke arah proyeksi di sisi utaranya atau di bagian atas. Di sini bisa terlihat ternyata kurang lebih ada di lapisan mungkin sekitar 1 kilometer ya. Ya, sekitar 1 kilometer. Kemudian kita bisa menganalisis juga dengan ketinggian yang hanya ada di tengah sel ini kemungkinan kecil akan terjadi cuaca yang ekstrim. Kemudian sebaliknya, ketika kita melihat sel-sel yang
misalnya di gambar keempat atau kanan bawah, itu terdapat 2 sel yang intensitasnya cukup tinggi dimulai dari lapisan bawah atau dari lapisan rendah. Itu bisa kita waspadai bahwa terdapat potensi cuaca yang ekstrim di wilayah tersebut. Kebetulan kalau di sini wilayahnya ada di wilayah laut, wilayah sekitaran Kepulauan Seribu. Kemudian selain itu dari produk Max ini kita juga bisa melihat suatu pola yang khas. Ini ada dari gambar yang kedua di kanan atas, itu sebetulnya ada tergambar juga, namun agak samar. Ini di sini ada pola melengkung, kemudian di sini juga ada pola melengkung, pola intensitasnya, reflektivitasnya cukup tinggi sebetulnya. Kemudian di sini cukup jelas, meskipun intensitasnya sudah lebih rendah dibandingkan yang di gambar kedua tadi. Ini ada pola yang kita namakan dengan bright band. Bright band ini berasal dari lapisan es yang sudah mulai mencair di awan tersebut. Nah, ketika kita kalau kita tidak berhati-hati membaca intensitas tersebut, kita bisa terjebak pada anggapan bahwa di wilayah tersebut, kalau kita lihat di gambar ini, misalnya gambar kiri bawah, ini masih terdapat wilayah dengan intensitas tinggi di wilayah Kabupaten Bogor. Kita bisa kalau kita tidak teliti, kita bisa menyatakan bahwa di daerah ini masih akan terjadi potensi hujan sedang hingga lebat. Namun belum tentu, karena ini berasal dari lapisan es yang mencair. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu merupakan lapisan es yang mencair? Kita bisa melakukan cross section atau vertical cut ke area yang memiliki pola ini. Misalnya di arah misalnya kita lakukan vertical cut ke sini. Nah, nanti di situ akan tergambar bagaimana atau di lapisan mana intensitas tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat produk VCAT maupun RHI. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Kalau di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa terdapat bright band seperti di gambar ini di sebelah kanan atas. Ini juga terdapat pola melingkar. Ini juga merupakan produk fenomena bright band di mana bisa kita lihat di produk VCAT di sebelah kirinya, yaitu lingkaran-lingkaran atau setengah lingkaran ini berada pada ketinggian yang relatif sama. Bisa kita lihat di sini. Berada di ketinggian sekitar 2 km. Itu artinya di wilayah radar tersebut, lapisan melting layer-nya atau lapisan esnya berada di sekitar lapisan 2000 atau 2000 meter atau 2 km. Sedangkan di objek ini yang di sebelah kanan ini merupakan kemungkinan justru merupakan objek awan konvektifnya. Nah, bagaimana kita memastikan? Kita bisa memastikan melalui produk RHI. Nah, pada waktu yang relatif sama, kalau di atas adalah jam 22.44, di bawahnya agak selisih 3 menit, kita bisa melihat bahwa benar di objek yang bagian ini merupakan objek awan konvektif. Di situ terlihat dari lapisan bawah hingga lapisan atas memiliki intensitas yang cukup tinggi. Nah, bedanya RHI dengan VCAT apa sih sebetulnya? Yang jelas adalah VCAT itu merupakan diambil dari sebuah volume scan. Kita ambil penambang melintangnya, kemudian sedangkan untuk RHI, kita secara khusus melakukan scanning vertikal di suatu sudut tertentu, sehingga resolusinya jelas jadi lebih baik. Lebih demikian untuk perbedaan RHI dan VCAT. Kemudian di sini kami contohkan juga produk Hawin serta VVP. Kami ambil dari produk radar Sintang. Ya, dari produk Hawin ini kita bisa melihat pergerakan
partikel di atmosfer di wilayah pengamatan radar Sintang itu seperti apa. Misalnya, kita lihat dari produk Hawin ini, yang merupakan produk Hawin di ketinggian 2 km, kita bisa melihat kecepatan angin di lapisan ini cukup tinggi, bahkan bisa mencapai hingga 30 km. 30 knots, bahkan lebih. Kemudian bagaimana produk VVP? Apakah betul di seluruh area ini kecepatannya seperti itu? Nah, kalau melalui produk VVP kita bisa melihat volume secara tampilan kecepatan di wilayah pengamatan radar berdasarkan rata-ratanya. Jadi ketika kita menentukan misalnya kita akan membuat produk VVP dengan radius hingga 50 km di sekitar radar. Maka produk ini akan menampilkan nilai angin atau nilai kecepatan rata-rata di satu kolom ini, di satu kolom seluas 50 km ini. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana pergerakan anginnya dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Namun, produk VVP ini juga kadang tidak semuanya tampil atau ada nilai atau wind barb-nya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya nilai reflektivitas. Karena seperti kita tahu bahwa data utama yang dihasilkan oleh radar itu adalah data reflektivitas yang kemudian diturunkan untuk dihitung kecepatannya maupun spectral width-nya. Jadi ketika suatu wilayah tidak ada objeknya, maka kemungkinan produk VVP juga tidak akan menampilkan wind barb seperti ini. Nah, dari produk VVP ini kita bisa melihat bagaimana potensi shear-nya, bagaimana shear horizontal maupun vertikal di wilayah tersebut. Kemudian ini produk CAPI. Kami gunakan pseudo CAPI, di mana produk ini bisa mengisi nilai-nilai kosong yang ada di sekitar radar. Misalnya di sekitar pusat radar ada daerah yang namanya cone of silence. Di situ akan selalu kosong ketika kita tidak menggunakan pseudo CAPI. Nah, dengan pseudo CAPI maka akan diisi dengan nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Begitu juga yang ada di luar. Nah, dari produk ini, CAPI maupun PPI itu dapat kita gunakan untuk melihat pergerakan angin yang mendekat atau menjauh dari pusat radar. Selengkapnya nanti dapat dibaca lagi. Kemudian ini berikutnya adalah produk RHI. Ini dicontohkan untuk di sekitaran radar Jakarta. Kita memasukkan beberapa titik AWS. Kita bisa lihat bagaimana curah hujannya di suatu saat ketika terjadi cuaca ekstrim. Kita bisa bandingkan dengan AWS ARG. Nah, dengan pembandingan dengan AWS ARG tersebut, kita bisa melakukan koreksi terhadap radar kita. Apakah sudah dapat menggambarkan curah hujannya dengan baik atau belum. Kemudian selanjutnya adalah RHI dan PAC. Jika tadi RHI saya sampaikan bahwa merupakan gambaran intensitas curah hujan di suatu titik, maka PAC menggambarkan secara spasial di wilayah tertentu. Kita lihat di sini di wilayah Jakarta, di wilayah Jabodetabek, PAC di sini menggambarkan akumulasi curah hujan yang cukup luas di seluruh wilayah radar kita. Berapa luas ya tergantung dengan konfigurasi di radar kita. Misalkan di setting hingga 200 km berarti jangkauannya atau pengamatan akumulasinya hingga
200 km dari pusat radar. Kemudian selanjutnya produk range tracking. Di sini kita bisa memperkirakan hingga 30 menit ke depan bagaimana pergerakan awan hujan ini atau sel-sel konvektif ini 30 menit ke depan. Produk ini menggunakan algoritma melihat pergerakan sel dari waktu sebelumnya untuk diproyeksikan hingga 30 menit ke depan. Jadi kita harus punya data terlebih dahulu, misalnya minimal 2 data sebelumnya untuk dapat kita proyeksikan hingga 30 menit ke depan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan informasi secara cepat terkait arah gerak sistem dari awan konvektif tersebut atau thunderstorm yang akan terjadi. Kemudian masuk ke severe weather product atau severe weather indicator. Di sini kami tampilkan ada 2 produk, yaitu SWI dan CTR. Mohon maaf sekali lagi kami tampilkan produk dari radar gematronik karena relatif lebih mudah bagi kami untuk melakukan pengolahan data secara offline, tidak harus ke klien. Di sini di produk SWI ini terlihat adanya garis-garis berwarna merah ini. Ini merupakan daerah-daerah sel badai yang berdasarkan dari parameter yang kita masukkan ketika kita membuat sebuah produk. Kemudian selanjutnya kita lihat di daerah atau tanda berwarna seperti ini, berupa tanda panah kecil ke 4 arah biasanya, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, tanda-tanda ini merupakan tanda adanya konvergensi maupun divergensi. Kemudian untuk produk CTR atau cell tracking, nah di sini kita bisa melihat pergerakan awan badai beberapa waktu ke depan. Nah, garis-garis ini merupakan proyeksi pergerakan awan badai tersebut beberapa waktu ke depan. Nah, kedua produk ini bisa menggambarkan gen, microburst, maupun banyaknya uap air di wilayah tersebut atau di sistem awan konvektif tersebut. Nah, ini merupakan tambahan saja sebetulnya mengenai bagaimana konsep SWI, kemudian nanti dapat dibaca sendiri. Kemudian selanjutnya adalah produk Z-Hill serta Fill. Nah, tadi saya sampaikan bahwa probabilitas terbentuknya es atau hail di awan konvektif itu dapat diperhitungkan oleh radar, baik itu radar single polar maupun dual polar, namun hasilnya akan lebih baik ketika digunakan atau diterapkan di radar dual polarisasi. Nah, dalam contoh ini untuk radar Jakarta yang merupakan radar single polarisasi, terdapat contoh bahwa di wilayah Depok terdapat potensi atau probability di atas 80% terjadi hujan es di wilayah ini. Nah, kalau kita lihat fill-nya juga cukup tinggi di sini. Nah, artinya bahwa Z-Hill ini sangat berkaitan atau berkorelasi dengan nilai fill yang ada di radar, yang dihitung oleh radar. Semakin tinggi nilai fill-nya, kandungan uap airnya, maka potensi terjadinya pembentukan es di dalam sel awan tersebut juga semakin tinggi. Ini tambahan konsepnya tentang Z-Hill atau probability hill. Kemudian selain mengamati fenomena meteorologi, radar juga dapat digunakan untuk memantau vulkanik es maupun asap kebakaran. Namun ya dengan keterbatasannya, seperti contoh di sini kejadian Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dengan melakukan cross section ke arah Gunung Anak Krakatau di sekitar sini. Jadi kurang lebih begini, melakukan cross section dari pusat radar ke Gunung Krakatau, maka akan tergambar kondisi ini. Nah, Gunung Anak Krakataunya di sekitar sini. Ketika
ketika cuaca sedang cerah, radar dapat mengamati kondisi sebaran gunung api seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Dari citra satelit tergambar area poligon ini. Ini merupakan area sebaran gunung apinya. Nah, untuk radar sendiri kurang lebih arahnya juga sama. Terdapat objek ke arah mana ini? Barat daya, ke arah barat daya, di mana saatnya ada di sekitar sini dengan intensitas yang cukup tinggi. Kemudian intensitas ke arah barat dayanya sedikit berkurang seiring dengan ketinggian. Dapat kita lihat di cross section ini. Namun, ketika kondisinya di wilayah tersebut diselimuti atau terdapat awan konvektif yang cukup tebal, radar tidak mampu untuk mendeteksi keberadaan debu vulkanik ini dengan baik. Nah, ini masih salah satu contohnya juga, kita lengkapi juga dengan produk VVP tadi, di mana kita bisa memperkirakan ke arah mana pergerakan debu tersebut. Kemudian berikutnya tentang asap. Bagaimana radar dapat mengamati asap? Ya, radar cuaca dapat mengamati asap kebakaran hutan sebetulnya, asap kebakaran lahan, namun dengan jarak yang cukup dekat dari radar. Seperti kasus ini di wilayah Jambi tahun 2015 juga teramati beberapa kejadian kebakaran lahan yang teramati oleh radar. Di sini tampak di bagian bawah ini kurang lebih pusat kebakarannya di area ini. Nah, kalau kita lihat pergerakan anginnya dari produk Hawin ini, melihat bahwa gerakannya anginnya bergerak ke arah sana. Nah, senada dengan yang digambarkan oleh Vikat ini, bahwa sebaran asapnya landai atau condong ke arah kiri, itu artinya arah anginnya bergerak dari arah sebelah kanannya. Kalau dalam hal ini dari arah timur atau tenggara. Memang kita perlu kejelian kita untuk mendeteksi asap ini. Terutama juga kita perlu melakukan setting di legend yang kita gunakan. Perlu kita turunkan hingga nilainya minus. Selain menggunakan produk Max, kita juga bisa gunakan produk PPI, di mana kita bisa melihat kondisi di lapisan paling bawah, di mana dapat kita lihat dengan jelas lokasi kebakaran lahannya. Kemudian sepertinya ini slide terakhir, tambahan mengenai kelebihan radar dual polarisasi. Salah satu atau satu-satunya radar C-band dual polarisasi yang BMKG miliki terdapat di Sintang. Nah, kelebihan radar dual polarisasi adalah menerapkan fusi logik, di mana setiap partikel di atmosfer dapat dibedakan jenisnya. Nah, radar dual polarisasi ini sangat bermanfaat untuk keperluan penerbangan, yaitu memiliki kemampuan untuk mendeteksi gangguan non-meteorologi dalam operasi penerbangan, kemudian mampu mendeteksi daerah icing dan hail di atmosfer, mampu untuk melihat potensi cuaca buruk di sekitar bandara, serta pergerakannya, serta potensi angin kencangnya juga dapat teramati. Nah, untuk pembuatan peringatan dini sendiri dapat menunjang, yaitu menunjang untuk meningkatkan akurasinya dalam pembuatan peringatan dini, serta dapat membantu forecaster untuk memberikan informasi yang lebih akurat mengenai lokasi dan kapan terjadinya suatu cuaca ekstrim. Mungkin demikian saja, Pak, Bapak Ibu sekalian, yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, apabila
masih kurang jelas, dapat dilakukan tanya jawab setelah ini. Demikian Pak Denny, saya kembalikan ke Bapak. Pak Denny, Mbak Nina. Sepertinya moderatornya sedang keluar dari grup. Baik, mungkin langsung tanya jawab saja. Silakan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chatnya. Nanti saya akan coba jawab satu persatu jika memungkinkan, serta nanti apabila ada kesulitan akan dibantu oleh rekan kami. Ada Mas Ali maupun Mas Gumilang di rumahnya masing-masing. Iya, Mas Wahyu, terima kasih. Ya, Itu ya Pak Denny. pertanyaan sudah ada beberapa di chatbook ya, dari Pak Tony yang dari tadi tuh di awal. Kemudian juga Bu Anissa. Oke, Iya Pak. silakan Mas Bentar Wahyu. Pak, saya coba baca dulu Pak ya. Dari Pak Tony, nilai curah hujan yang valid untuk analisa bencana hidrometeorologi di radar pakai produk apa, serta nilai curah hujan merupakan prediksi atau... Baik, saya coba jawab Pak ya. Jauh yang saya ketahui, radar itu kan dia bekerja dan menghitung atau menghasilkan informasi berdasarkan beberapa parameter yang kita input ke dalamnya. Seberapa baik hasilnya itu ditentukan dari riset kita di masing-masing UPT terhadap radar kita. Jadi ketika kita ingin melihat misalkan produk SRI ini baiknya pada settingan seperti apa sih, dari ketinggian berapa sampai berapa gitu. Nah, itu perlu dilakukan riset oleh masing-masing forecaster di wilayah tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai produk apa, kita kembali lagi ke bencana apa yang akan kita lihat atau kita analisis. Misalnya, kita akan melakukan analisa terjadinya banjir bandang. Nah, banjir bandang itu biasanya tidak semata-mata dipengaruhi oleh hujan lebat sesaat saja, namun juga seringkali dipengaruhi oleh hujan selama durasi waktu atau kurun waktu tertentu yang agak lama biasanya, kadang hingga 3 bahkan 1 minggu yang lalu. Itu dapat mempengaruhi tanah longsor maksud saya. Bisa mempengaruhi kejadian tanah longsor di suatu lokasi. Nah, produk apa yang kita pakai untuk menganalisa kejadian longsor misalnya, kita perlu produk RIH pasti, kemudian PAC, kemudian MAX juga kita perlukan untuk melihat kapan terjadinya. RIH juga kita bisa lihat kapan terjadinya dengan intensitas seberapa tinggi. Itu beberapa produk yang minimal kita pakai untuk melakukan analisis kejadian longsor. Untuk banjir bandang maupun
hujan lebat, banjir bandang juga kurang lebih kita bisa pakai produk PAC, produk SRI. Namun tentu saja perlu kita lakukan riset sebelumnya mengenai parameter yang kita input, apakah sudah menghasilkan informasi yang baik atau belum gitu dibandingkan dengan data permukaan yang kita miliki. Kemudian nilai curah hujannya merupakan prediksi atau estimasi. Ya, kalau kita berbicara mengenai radar, ini merupakan nilai estimasi dari radar itu sendiri, karena radar itu kan menghitung apa yang ada di atmosfer, dihitung nanti kira-kira diperkirakan tadi hujannya sekian mililiter, sekian milimeter, sekian banyak dalam durasi sekian waktu gitu. Kurang lebih demikian Pak Tony. Apabila masih kurang jelas dapat ditanyakan lagi. Kemudian selanjutnya dari Mbak Anissa, apakah radar bisa juga mendeteksi potensi turbulensi? Ya bisa Mbak. Tadi kami sampaikan bahwa terdapat produk atau tipe data spectral width, di mana produk tersebut atau tipe data tersebut menggambarkan labilitas di suatu volume udara di wilayah pengamatan radar, di mana ketika nilainya semakin besar, maka potensi turbulensinya atau potensi golakan angin di wilayah tersebut semakin besar juga. Kemudian dari pertanyaan Rahayu Melansari, bagaimana mendeteksi angin puting beliung menggunakan produk apa saja? Baik, untuk mendeteksi puting beliung, tentu saja kita perlu produk maksimum, dalam hal ini Max atau C-Max, maupun Max Display atau Max Display di radar Baron, namanya Max Display. Serta tentu saja kita perlukan produk angin. Dalam hal ini bisa kita gunakan PPIV maupun KPV. Nah, apakah ketika kita menggunakan produk-produk tersebut otomatis kita dapat mendeteksi secara dini potensi atau kemungkinan terjadinya puting beliung? Belum tentu, karena puting beliung durasinya sangat singkat, kemudian belum tentu kejadiannya sama dengan waktu scanningnya radar. Jadi ketika tadi di awal saya sampaikan bahwa ada 3 metode scanning, yaitu VCP 11, 21, dan 31, itu tujuannya adalah ketika kita berada di musim penghujan, misalnya musim penghujan yang tidak ada potensi cuaca ekstrim yang kita gunakan VCP 21, di situ data akan selalu diperbarui setiap 10 menit. Nah, ketika 10 menit itu data diperbarui, ada potensi bahwa kita kehilangan informasi di antara waktu tersebut. Nah, apabila radar kita di-setting untuk mampu melakukan perpindahan dari VCP 21 ke VCP 11, maka kita dapat mengoptimalkan pengamatan potensi-potensi cuaca buruk yang ada di sekitar kita. Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa VCP 11 ini bisa bekerja hingga resolusi 5 menitan. Jadi diharapkan bahwa kita tidak terlalu banyak kehilangan informasi tentang cuaca buruk di sekitar kita. Demikian kurang lebih, Mbak Rahayu. Mungkin ada tambahan dari Mas Gumilang atau Mas Ali dari 3 pertanyaan pertama tadi. Silakan. Terima kasih Mas Wahyu, izin menambahkan saja tadi Pak Tony kan bukan menanyakan tapi ada membahas sedikit mengenai prediksi ya Pak ya. Kalau di radar gematronik tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu, prediksi bisa menggunakan produk RTR maupun CTR. Namun perlu dipahami juga secara mendetail produk tersebut turunan dari
inputannya bisa SRI maupun yang lain. Jadi nilainya dari RTR sendiri itu biasanya pada umumnya tidak berbeda jauh dengan nilainya yang pada saat observasi, namun ada perubahan pada lokasinya. Itu tergantung pada tendensi di mana dia tendensi dalam beberapa waktu yang lalu seperti itu. Itu saja Mas Wahyu tambahannya. Baik, terima kasih Mas Ali. Ada lagi mungkin dari Mas Gumilang? Jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, masih ada pertanyaan itu, silakan Mas. Oke, lanjut dulu ya Pak ya. Oke, iya. Berikutnya dari Mbak Haryati. Mengapa radar baron Yogyakarta ketika kondisi clear weather start pada KPV lalu ada sebaran angin merah dan hijau? Ya, tadi saya sampaikan bahwa produk angin atau velocity itu merupakan produk turunan yang dihasilkan tipe data yang dihasilkan apabila ada nilai reflektivitasnya. Nah, reflektivitas di sini bisa sangat kecil karena ukuran dan jenis partikelnya juga sangat kecil sehingga tidak tertampil oleh radar meskipun sebetulnya ada, karena radar itu memiliki ambang batas minimal yang dapat diamati. Namun untuk velocity ini masih dapat ditampilkan ketika memang di dalamnya terdapat partikel-partikel kering, namun bukan partikel hujan. Jadi masih tetap ada nilainya, ada nilai kecepatannya ke arah mendekati atau jauhi dari radar. Mungkin demikian kurang lebih dari saya. Kemudian Pak Tony lagi, untuk mendeteksi ketinggian dan sebaran debu vulkanik pakai radar non-sintang. Ya, untuk mendeteksi debu vulkanik, ya tadi seperti kami sampaikan bahwa paling mudah sebetulnya pakai MAX tadi, Pak. Menggunakan MAX, di mana kita bisa melihat intensitasnya seberapa tinggi. Namun yaitu kita harus atau radar harus berada di lokasi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari gunung tersebut. Sebab kalau terlalu jauh juga eko yang beam radar yang dipancarkan juga sudah agak tinggi dari sumber debu vulkaniknya, jadi dikhawatirkan tidak mengenai intensitas maksimumnya. Nah, jadi yang diperlukan yaitu adalah produk MAX. Bisa juga kita gunakan produk PPI untuk melihat bagaimana intensitasnya per elevasi, kemudian juga kita lakukan cross section, dan lebih bagus sebetulnya kita lakukan sectoral scan atau kita lakukan RHI scan. Itu akan menghasilkan informasi yang jauh lebih bagus dibandingkan kita hanya menggunakan produk MAX dan kita lakukan vertical cut maupun cross section. Demikian Pak Tony kurang lebih jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Ada tambahan lagi mungkin dari Mas Gumilang dan Mas Ali? Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya langsung, silakan dibuka mic-nya ya. Ini mungkin mohon izin Pak Denny dan Mas Wahyu mungkin menambahkan terkait pertanyaan dari Mbak Haryati tadi sempat disampaikan oleh Mas Wahyu bahwa setiap radar itu memiliki nilai ambang batas minimum yang kita sebut itu minimum detectable signal, di mana sinyal terkecil yang dapat diterima oleh radar, lalu kemudian diolah datanya dan ditampilkan dalam bentuk citra begitu. Nah, dalam hal ini memang untuk radar cuaca sendiri, karena kita itu fokusnya adalah partikel uap air dalam hal ini, maka nilai partikel umumnya di bawah 5 dBz itu akan di-ignore oleh radar. Namun sebenarnya data-data di bawah 5
dBz itu masih memiliki arti. Dapat saya berikan ilustrasikan seperti ini. Sebagai contoh, misalkan tadi disampaikan oleh Mas Wahyu dalam paparannya bahwa pada kasus sebaran asap yang terjadi di wilayah Jambi pada tahun 2016, terdapat suatu pola yang sangat unik di sana yang dilihat sebagai potensi sebaran asap pada saat wilayah tersebut, dan ternyata setelah di cross section terdapat satu pola yang cukup unik yang juga dicurigai menjadi suspek daripada sebaran asap. Nah, kalau kita melihat nilai reflectivity-nya di sana adalah semuanya di bawah 5 dBz. Artinya nilai reflectivity yang tidak signifikan bagi radar, karena ini merupakan partikel-partikel yang mungkin bukan uap air seperti itu, namun ada di dalamnya. Karena di sana ada pergerakan, sehingga masih memungkinkan radar cuaca itu mendeteksi pergerakan massa udara melalui partikel-partikel kecil tadi. Nah, sebagai contoh mungkin di layar dapat dilihat bahwa nilai reflectivity bernilai minimum, lalu kemudian terlihat sebaran, dan juga kita bisa melihat horizontal wind di sana, di mana arahnya mengarah ke sebelah arah barat ataupun barat laut begitu. Nah, ini dikarenakan radar itu masih dapat mendeteksi partikel-partikel kecil tadi begitu. Tambahnya begitu, Mas Wahyu. Oke, Mas Gumilang, terima kasih. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya secara langsung atau Mas, ada satu mau lagi, di Pak, chat. yang di chat box, Pak. Oke, silakan yang di chat. Bagaimana bisakah kita mendeteksi hotspot dan kabut menggunakan radar? Produk apa saja yang bisa kita pakai? Untuk hotspot bisa kita pakai tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan, diberikan tambahan penjelasan oleh Mas Gumilang. Kita bisa menggunakan produk Max maupun PPI, serta menggunakan produk VCAT. Nah, dari situ kita bisa melihat pola-pola yang khas dari sebaran asap kebakaran lahan di wilayah kita. Namun perlu diingat bahwa karena pancaran gelombang elektromagnetik dari radar ini semakin bertambah tinggi seiring dengan semakin jauhnya dari pusat radar, maka pengamatan hotspot menggunakan radar ini akan cukup baik ketika kita lakukan pada radius yang relatif dekat dengan radar. Beberapa kasus yang pernah saya lihat kalau di tahun kemarin di Palembang kalau tidak salah, itu di radius sekitar 50 km itu masih terlihat sangat bagus lokasi-lokasi kebakaran lahannya ketika disandingkan dengan data-data titik hotspot dari satelit, itu juga relatif sama lokasinya. Jadi bisa dikatakan radar mampu mendeteksi keberadaan hotspot melalui sebaran asapnya tadi. Kemudian untuk kabut sendiri itu karena polanya yang cukup halus, kalau saya bilang cukup halus, partikelnya cukup halus, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Gumilang bahwa radar itu punya nilai deteksi nilai ambang batas minimal deteksi partikelnya, maka untuk kabut ini agak susah untuk dideteksi. Apalagi ketinggian kabut itu kan umumnya di permukaan hingga beberapa puluh meter di atas permukaan. Nah, sedangkan ketinggian radar itu sendiri, tower radar pada umumnya sudah berada di 20 meter. Jadi untuk mengamati kabut yang partikelnya cukup halus di permukaan itu selama ini kami belum pernah menemukan sepertinya. Selanjutnya dari Tony lagi, bila nilai maksimal
akan menunjukkan potensi hujan penilaian. Masih bisa berubah, Mbak Dini. Silakan Mas, masih ada tuh dari Eh, Mbak Andini. dari Mbak Andini dulu ya, mungkin yang pertanyaan yang lain dulu. Bagaimana cara mendeteksi fenomena angin kencang jika data V dari radar tidak dapat digunakan? Ya, tentunya apabila data V tidak dapat digunakan, ada suatu setting di sistem radar cuaca itu yang kurang tepat berarti. Solusinya yaitu tentu kita harus memperbaiki terlebih dahulu. Dalam hal ini kita sebagai forecaster memberikan masukan ke teman-teman teknisi bahwa kita punya produk velocity seperti ini kurang bagus, misalnya acak-acakan tidak berpola. Nah, kalau acak-acakan tidak berpola itu artinya ada sesuatu yang salah di sistem radarnya, ada parameter yang kurang tepat ketika kita melakukan setting. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan teknisi untuk memperbaiki setting tersebut sehingga diperoleh gambaran kecepatan yang lebih baik. Kemudian alternatifnya adalah ketika kita ingin mendeteksi angin kencang, kita bisa juga melihat dengan bagaimana struktur vertikal dari awan konvektif tersebut. Bisa kita lakukan dengan cross section, kita bisa lihat bagaimana intensitasnya, bagaimana luasan sel badainya itu sendiri. Semakin tinggi nilai intensitasnya, semakin luas core-nya atau intensitas tingginya, semakin dari bawah hingga ke atas intensitas tingginya, maka kemungkinan juga akan menghasilkan potensi cuaca yang signifikan atau yang buruk. Kemudian untuk melihat potensi angin kencangnya, kita bisa lihat sebentar strukturnya, atau kalau kita lihat di sebentar. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kalau kita lihat di gambar ini, di sini kondisi sel awan konvektifnya cenderung tegak ke atas. Berarti ini menggambarkan bahwa di wilayah tersebut tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuat sel awan konvektif tersebut bergerak. Kalau kita lihat di mungkin dari yang tadi saja, misalnya dengan kita lakukan cross section, nah yang misalnya di sini tampak vertikal ke atas, namun suatu saat mungkin kita lihat dia akan condong ke sana, ke kanan atau ke kiri. Itu artinya angin di lapisan tersebut atau angin di sekitar sel awan badai tersebut juga cukup kencang. Itu juga dapat kita jadikan indikator bahwa ada potensi angin kencang di wilayah tersebut. Namun tentu saja kuncinya yaitu kita perlu perbaiki lagi konfigurasi radar sehingga data V-nya menjadi lebih baik. Kemudian pertanyaan lagi mengenai BBE, apakah di sekitar wilayah BBE tersebut terjadi hujan dengan intensitas apa? Ya, kalau tadi saya sampaikan di wilayah BBE itu bisa menimbulkan misinterpretasi apabila kita tidak berhati-hati. Namun masih mungkin juga terjadi hujan. Nah, bagaimana kita menghindari misinterpretasi tersebut?
tentunya kita perlu menerapkan koreksi terhadap Brightband Echo tersebut, yaitu Brightband Correction namanya, dapat kita terapkan untuk meminimalisir munculnya gangguan berupa Brightband Echo tersebut. Nah, mengenai intensitasnya tentu saja disesuaikan dengan berapa nilai divisi yang ditampilkan oleh radar. Dan ini juga sebetulnya perlu riset dari teman-teman forecaster mengenai konversi nilai divisi terhadap intensitas curah hujan di wilayah teman-teman sekalian. Karena kadang konversi dari nilai reflektivitas ke curah hujan, ke intensitasnya itu kadang beda dari suatu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Baik, dari Pak Tony lagi. Ini menjelaskan dari pertanyaan yang sebelumnya tadi. Nilai divisi tinggi maka menunjukkan nilai reflektivitas yang tinggi, yang biasanya warnanya merah. Ya, betul. Jika ada dua tempat yang nilainya sama, tapi berbeda ketinggian, maka cuacanya lebih buruk yang mana? Ya, sebetulnya perlu kita lihat struktur selnya secara keseluruhan, tidak bisa kita hanya melihat yang dari produk Max saja. Jadi semakin besar area atau semakin luas area dengan intensitas tingginya, maka itu artinya sel awan konvektif yang ada di wilayah tersebut juga akan semakin besar, dan kita dapat menyimpulkan atau kita dapat mengambil tentunya kita dapat memutuskan bahwa akhirnya di wilayah tersebut yang areanya atau struktur badannya lebih besar, maka dia akan mengalami cuaca buruk yang lebih intensif dibandingkan yang lainnya. Baik, lanjut lagi. Mungkin sebelumnya ada tambahan lagi dari Mas Tumilang atau Mas Ali, coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Izin menambahkan sedikit, Mas Wahyu. Silakan. Tadi yang mendeteksi fenomena angin kencang jika data V tidak ada, itu salah satu cara lain dengan mengenali severe weather signature, maksudnya seperti pola-pola hook echo, kemudian squall-line. Apabila memang benar-benar data V-nya itu tidak ada, bisa menganalisis pola-pola tersebut, di mana pola-pola itu juga berpotensi untuk menghasilkan angin kencang. Mungkin itu saja, Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mas Ali. Ya, seperti tadi yang Mas Ali sampaikan, adanya pola-pola khusus seperti hook echo, squall line, itu merupakan pola-pola yang terbentuk dari adanya beberapa sel awan konvektif yang ada di situ dan umumnya menghasilkan potensi angin yang cukup kencang di wilayah yang dilaluinya. Terima kasih Mas Ali. Selanjutnya dari Mbita. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi, Mas. Baik Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir ini. Oke. Apabila didapatkan nilai reflektivitas max yang tinggi, terutama di lokasi yang jauh dari radar, radius, apakah bisa dipastikan nilai? Baik, untuk slide bahan tayang nanti akan kami upload ke LMS supaya dapat dibaca lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk nilai reflektivitas dari Simex di radius yang cukup jauh dari radar, apakah dapat dipastikan berpotensi hujan lebat atau tidak? Di atas 150 km, kami, menurut pengalaman kami, itu kurang dapat dipastikan berpotensi terjadi hujan lebat. Karena ketika sudah di atas 100 km itu ketinggiannya sudah cukup tinggi dari radar,
eh, itu bisa sampai mungkin sekitar hampir 1 hingga 2 kilometer dari permukaan tanah. Jadi di ketinggian tersebut 1 hingga 2 kilometer di atas permukaan tanah itu biasanya sudah di bagian tengah atau bahkan ke atas dari suatu sel awan konvektif. Jadi sulit bagi kita untuk menentukan atau memastikan bahwa di wilayah tersebut berpotensi terjadi hujan lebat. Namun solusinya adalah apabila radar kita berdekatan atau berdampingan dengan radar lain yang posisinya lebih dekat dengan objek awan tersebut, kita bisa melihatnya atau membandingkannya dengan citra radar dari radar sebelah kita atau tetangga radar kita. Atau bisa kita lihat juga melalui integrasi radar yang bisa Bapak Ibu akses melalui website utama BMKG. Di situ dapat dilihat atau dibandingkan antara dua radar itu tampilannya seperti apa. Mungkin begitu. Demikian Pak Denny. Tambahan Mas Wahyu silakan. Menjawab atau menambahkan apa yang sudah disampaikan Mas Wahyu tadi terkait dengan pertanyaan Mas Gembita. Ya tentunya kalau kita harus pahami dulu bahwa tadi di awal Mas Wahyu sempat sampaikan untuk produk CMAX ataupun MAX ini merupakan produk yang menampilkan nilai maksimum pada satu kolom udara. Nah, di mana nilai maksimum ini bisa terjadi di base cloud-nya atau di middle cloud ataupun di top cloud-nya. Jadi ini tidak menggambarkan apakah suatu lokasi itu saat ini sedang hujan dengan intensitas lebat atau enggak. Nah, terkait dengan pertanyaan di atas radius 150 km, apakah dapat dipastikan hujan tersebut adalah hujan dengan intensitas lebat? Nah, ini kita dapat menyiasatinya dengan menggunakan produk PPI di lowest elevasi, di mana nanti pada produk PPI tersebut kita dapat memastikan nilai reflectivity yang paling bawah yang dapat dicapai oleh radar di satu wilayah tersebut gitu. Nah, memang kalau kita hanya melihat satu data tentunya tidak akan cukup. Memang untuk kondisi yang wilayahnya jauh dari radar, kita harus menunggu 1 hingga 2 data ke depan gitu. Artinya kita melihat perkembangan dari sel awan tersebut gitu. Kita nggak bisa serta-merta hanya melihat satu data lalu membuat justifikasi di wilayah tersebut berpotensi hujan lebat atau tidak untuk wilayah yang jauh. Nah, untuk menyiasatinya seperti yang saya sampaikan, kita dapat melihat produk PPA di base elevasinya begitu. Karena kenapa di base elevasi? Karena paling enggak kita untuk wilayah yang jauh itu kita bisa mendapatkan gambaran berapa sih nilai reflectivity di base-nya itu. Paling enggak dengan nilai reflectivity-nya apabila masih menunjukkan nilai yang tinggi dan masih melihat data seri sebelumnya bahwa masih terdapat potensi pertumbuhan, maka dapat dipastikan di wilayah tersebut kurang lebih berpotensi masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian. Baik, terima kasih Mas Gumilang. Oke, baik. Terima kasih. Juga waktunya sudah hampir selesai. Mungkin Mbak Nina ada masukan, Mbak Nina? Oh, udah. Oke. Oke ya, jika masih ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di grup di forum di LMS ya. Kawan-kawan, Mas Wahyu minta tolong bimbingannya teman-teman semua. Baik, Pak. Oke, kalau misalnya sudah cukup, ada yang mau disampaikan lagi terakhir Mas Wahyu? Cukup Pak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan lebih jauh lagi di LMS. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan kawan-kawan tim pengajar, Mas Abdullah Ali. Untuk kawan-kawan semua, para peserta, terima kasih atas partisipasinya dan presensinya. Jangan lupa absen ya. Dan kita akhiri sesi kita kali ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan yang mau live. Baik Pak, terima kasih Pak Denny, Bu Nina.